Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Untuk kalian yang mau belajar ataupun yang sedang berusaha lepas dari pasangan Anda yang abusive, hari ini saya akan membahas sebuah topik yang benar-benar penting banget dan merupakan inti dari kebingungan-kebingungan yang ada dirasakan oleh para korban NPD, yaitu pembahasan yang sedikit masuk dalam ranah medis atau klinis yang berjudul neuroscience. Jadi, mitos NPD hanyalah sifat orang yang dapat dirubah seperti halnya orang normal yang dapat menjadi lebih baik dengan adanya pengalaman dari waktu ke waktu. Orang memang bisa berubah menjadi lebih baik, tapi banyak pertanyaan, apakah orang NPD ini bisa menjadi lebih baik? Semua itu hanyalah mitos, dan kalian dari video ini akan tahu mengapa orang NPD itu sulit sekali untuk berubah, ya. Sehingga ini akan membantu Anda yang masih berharap pada potensi-potensi pasangan Anda yang NPD untuk berubah. Kalian semoga bisa mendapat pencerahan dari video ini. Pertama, perubahan itu membutuhkan yang pertama kemampuan dan kemampuan. Nah, tapi orang NPD apakah ia mau? Apakah ia mampu juga? Nah, itu pertanyaan terbesarnya. Karena NPD terbukti secara klinis memiliki perkembangan otak yang berbeda dari orang pada umumnya. Pada masa pertumbuhan 3 rata-rata sampai umur 7 tahun, atau bahkan ada yang memang sudah berbeda sejak lahir atau yang disebut sifatnya turunan. Sehingga memang ada perbedaan dari hasil scan otak pada orang normal dibandingkan dengan orang NPD yang saya akan bahas secara komprehensif dalam video Neuroscience of NPD. Nah, yang kalian rasakan, yang kalian merasa kalian itu mencintai pasangan Anda yang abusive itu Anda mensalahartikan antara cinta dan trauma bond. Dalam artian ketika Anda merasa mencintai pasangan Anda abusive dan Anda bertahan terus, itu berarti artinya Anda sedang mengalami sebuah gangguan mental yang disebut dengan trauma bond, yang akibatnya bisa menyebabkan post trauma stress disorder. Sehingga di dalam neuroscience, saya akan menjawab bahwa semua yang kita tahu secara umum orang bilang hati. Nah, apakah Anda tahu hati itu sebenarnya ada di dalam bagian otak kita juga, sehingga perasaan ataupun yang kalian rasakan itu semuanya ada di otak, bukan di jantung. Walaupun kita sering ngomong bahwa perasaan, hati itu semua kalian pasti ngomongnya ada di sini. Padahal di sini itu kan hati itu heart, jantung. Sebenarnya semua perasaan, pengendalian emosi kita itu juga ada di otak. Tapi karena kita selalu menganggap hati itu ada di jantung, nah makanya ini akan dijawab dengan pembahasan neuroscience ini. Yang pertama, ini kalian bisa lihat perbedaan hasil scan pada orang yang normal dibanding dengan orang yang memiliki gangguan kepribadian NPD. Nah, yang pertama yaitu kelainan pada bagian amigdala. Amigdala yaitu bagian otak yang menjadi pusat pengendalian perasaan, emosi, dan juga perasaan tersentuh. Sehingga ketika adanya perbedaan aktivitas neuron di bagian amigdala, maka orang NPD ini disebut memiliki gangguan kepribadian. Nah, dari gambar itu kalian bisa lihat ya, hasil scan-nya warna birunya lebih jelas aktivitas neuronnya itu di orang-orang yang normal, sedangkan orang-orang yang di dalam klaster B termasuk psikopat, sosiopat, NPD itu memiliki kelainan pada bagian amigdala yang lebih samar-samar.
Kemudian yang kedua, ini bagian yang sangat penting, yang merupakan core utama kita menjadi seorang manusia, yaitu bagian medial prefrontal cortex. Kalian bisa lihat bagian di dalam sisi depan bagian otak kita, prefrontal cortex itu menyimpan pusat yang disebut namanya pusat empati. Nah, ketika kita memiliki kemampuan untuk berempati, disitulah kita memiliki kemampuan untuk mencintai orang lain, karena kita bisa masuk secara intim ke dalam perasaan orang lain. Ketika kita tidak memiliki perasaan empati, tentunya kita akan sulit untuk mencintai diri kita sendiri ataupun mencintai orang lain. Kemudian prefrontal cortex ini juga sangat berperan aktif dalam menghasilkan yang disebut berbela rasa dan welas asih. Nah, sehingga ini kalian bisa melihat secara menyeluruh bahwa hasil scan otak orang normal dan orang NPD itu memang berbeda. Sehingga ada yang bilang bahwa memang orang NPD ini memiliki pola pikir yang berbeda jauh dengan kita yang normal, yang disebut dengan istilah neurotypical. Artinya kalian udah nggak usah bingung lagi, dan kalian nggak bisa berpikir dengan cara orang NPD berpikir, karena memang dari struktur otaknya aja udah beda, cara berpikirnya udah beda. Jadi kalau kalian berusaha memahami perilaku orang NPD, memahami kok aneh ya nih orang, aneh banget, apa sih untungnya buat dia bohong terus, apa sih ya untungnya buat dia selingkuh terus, apa sih untungnya buat dia manipulasi. Nah, kan kita sebagai orang normal tentu ingin memiliki hubungan yang harmonis, damai. Nah, semua pertanyaan itu tidak bisa diaplikasikan kepada orang NPD yang memang secara logika pola pikirnya beda jauh sama orang neurotypical gitu. Jadi tidak bisa dianalogikan ketika kita yang berlogika normal bertanya-tanya kenapa kok pasangan saya abusive, kenapa kok dia bilangnya sayang sama saya tapi kenapa dia suka ngilang, kenapa kok dia bilangnya sayang sama saya tapi ternyata dia jalan juga sama orang lain dan juga melakukan yang sama ke orang lain. Kenapa juga kalian bertanya-tanya kalau misalkan mereka itu sulit sekali untuk berubah, kok kayaknya nggak ada introspeksi diri ya, udah tahu hubungannya semua kandas dengan alasan yang sama tapi sepanjang hidupnya dia akan terus melakukan hal itu. Nah, semoga dari video neuroscience ini kalian bisa lebih clear gitu, karena memang struktur dan cara berpikirnya dari bagian-bagian otaknya juga udah beda sama orang neurotypical. Nah, perbedaan-perbedaannya itu satu, bagian yang tidak aktif secara normal di bagian cerebral cortex, yaitu tepatnya di bagian anterior insula yang di sebelah kiri. Itu tempat pengendalian mental dan pusat pengendalian emosi. Sehingga ketika bagian-bagian ini tidak normal, tentunya empati itu bisa kurang atau tidak ada sama sekali. Kemudian yang kedua, left interior insula itu peran utama dalam perkembangan perasaan dan belas kasih yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian yang ketiga, akibat adanya perbedaan ini, orang NPD itu tidak bisa menghasilkan hormon oksitosin secara normal. Nah, hormon oksitosin adalah hormon cinta atau bonding. Kalau kalian merasa kok kayaknya udah mulai sayang sama TTM kalian, kok udah mulai nyaman. Nah, itu semua disebabkan karena kita menghasilkan hormon bonding yang namanya hormon oksitosin, sehingga kita itu bisa bilang, oh kita ini jatuh cinta. Padahal itu semua adalah efek chemical yang ada di dalam otak kita juga. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika orang NPD ini nggak bisa menghasilkan hormon oksitosin untuk bonding, nah makanya banyak juga korban-korban yang nanya sama saya, jadi pantesan itu pasangan saya yang abusive ini kesannya kok gampang banget move on, cepet lupa, terus semua kebaikan saya itu dia langsung lupa, seperti itu. Nah, karena dia tidak ada bonding, ya ibarat misalkan nih, kalian jalan sama orang, tapi kalian nggak ada rasa sama dia, kalian nggak tertarik. Ketika orang itu pergi, kalian nggak patah hati kan? Karena memang kalian nggak bonding gitu loh. Jadi ketika
orang NPD ini memang nggak pernah merasakan yang namanya cinta, ketika dia move on, ya gampang aja untuk kalian bikin dia patah hati atau mungkin dia kangen sama kalian. Itu udah konsep yang beda jauh dengan rasa kangen yang kalian rasain. Nah, jadi apa rasa kangen dan rasa cinta yang dia sebutkan orang-orang NPD? Dia mencintai Anda the way Anda membuat dia merasakan sesuatu seperti power, kontrol, ego boost. Nah, ketika dia rindu sama Anda, yang ia rindu adalah bukan Anda sebagai seorang pribadinya Anda, tapi ia rindu akan momen-momen kemanfaatan yang bisa ia dapatkan dari diri Anda. Misalkan sosial statusnya naik dengan jalan sama Anda sering bantuin dia bersih-bersih kamarnya. Nah, yang dia rindu adalah manfaat yang Anda berikan selama ini, bukan Anda sebagai pribadi. Sehingga itu mudah banget untuk digantikan oleh orang lain gitu. Sehingga semua supply yang digait oleh orang NPD ini tentunya itu replaceable banget gitu. Oke, sehingga pembahasan tentang hormon oksitosin saya kira udah cukup jelas. Nah, sekarang saya akan membahas tentang kinerja otak. Otak itu secara otomatis memproses informasi dan merespon dari hubungan-hubungan antar neuronnya. Ketika bagian otak yang memproses empati, welas asih, rasa sayang, cinta itu nggak normal, nah akibatnya itu akan disabotase oleh bagian otak lain yang lebih aktif dong. Nah, tentunya dalam hal NPD dan cluster B disorder ini ditentukan oleh bagian otak yang lain, yaitu keinginan untuk memiliki power dan keinginan untuk mendominasi serta kontrol. Walaupun banyak sekali strategi-strategi yang mereka lakukan itu secara manipulatif dan secara tidak langsung, sehingga korban-korban ini sering merasa tidak sadar gitu kalau misalkan mereka udah masuk di awal-awal dengan hubungan yang toxic relationship ini atau hubungan yang bersifat racun gitu. Karena orang narsisis kan kadang bisa terlihat normal juga, karena itu adalah bentuk kemampuannya secara kognitif ya. Jadi yang damage kan bagian otak yang bagian tadi empati, welas asih, cinta. Nah, itu kan lebih ke intimacy, deep connection ya. Tapi bagian kognitifnya itu banyak yang normal, sehingga banyak yang juga pinter di kerjaannya, bisa jadi CEO, bisa jadi trading yang hebat segala macam. Nah, karena secara kognitif mereka itu masih bisa normal, sehingga mereka bisa meniru ekspresi orang. Ketika bertahun-tahun dari kecil sampai besar, mereka meniru ekspresi orang. Oh, ketika sayang itu ekspresinya kayak gini, kata-katanya kayak gini. Oh, ketika dia lihat orang yang sedang ditimpa musibah, oh kita itu harus berempati, ekspresi mukanya kayak gini. Oh, ketika ada orang lihat yang jatuh, kita tuh harus berbela rasa. Nah, itu terus diasah terus-menerus, sehingga ketika dia menirukan ekspresi-ekspresi itu kelihatan sangat natural dan 1000% bisa menirukan ekspresi itu. Tapi pertanyaannya, apa yang kita rasakan sebagai orang neurotipikal itu tidak dia rasakan. Jadi memang secara kognitif dia tahu, oh pacar saya sakit ya, oke deh saya temenin hari ini. Dia tahu, tapi dia tidak bisa merasakan betapa sakitnya perasaan kalian ketika dia hilang, nggak jelas, ketika dia selingkuh, ketika dia kasar, ngomong abusive. Itu memang dia tahu, oh Anda sakit, tapi cuma sampai di situ aja, karena dia tidak bisa merasakan seberapa sakit yang Anda rasakan itu. Makanya abusive perilakunya akan terus diulang-ulang terus. Nah, kemudian juga dari hasil penelitian. Nah, hasil penelitian itu beberapa orang yang NPD dikumpulin, kemudian ada sekumpulan orang normal dikumpulin juga. Secara klinis sudah terbukti, secara diagnos sudah terbukti NPD. Kemudian mereka diberi sebuah tontonan, film atau event atau gambar ya, itu tentang kejadian-kejadian yang menyedihkan. Nah, kemudian secara medis di scan bagian cerebral cortexnya itu aktifnya seberapa. Nah, orang yang normal itu akan langsung bagian cerebral cortexnya itu langsung neuronnya aktif semua,
akan timbul rasa kasihan, ingin menolong, berbela rasa, empati, nggak tega gitu. Bahkan kita sebagai orang normal aja bisa nggak tega kan lihat orang yang lagi susah walaupun kita nggak kenal. Nah, itulah karena ada aktivitas dari cerebral cortex di otak kita. Nah, ketika bagian otak tersebut cenderung tidak bereaksi, sehingga hasil penelitiannya adalah orang NPD itu mereka tahu apa yang mereka nonton secara kognitif. Oh, kasihan ya. Nah, tapi dia itu tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang normal tadi. Jadi secara kognitif sadar, tapi mereka nggak bisa ngerasain apa yang kita rasakan gitu. Nah, jadi kesimpulannya dengan adanya kelainan pada bagian medial prefrontal cortex ini sebagai pusat pengendalian emosi, maka orang NPD akan sulit untuk satu, berkomitmen. Gimana kita mau berkomitmen kalau empati aja susah gitu loh. Kita nggak bisa merasakan perasaan orang lain. Dua, punya integritas dan jujur. Itu sesuatu hal yang sangat sulit sekali untuk orang NPD untuk punya integritas ya. Kemudian tiga, dia akan hanya mau mendengar apa yang ingin dia dengar. Mungkin kalau kalian yang udah punya pengalaman interaksi dengan orang NPD sama seperti saya, mantan saya yang NPD itu cuman mau mendengarkan apa yang ingin dia dengar, sehingga semua informasi itu dia akan filter sesuai dengan selera dia aja, dan dia sulit untuk menerima informasi yang memang nggak ada manfaatnya buat dia. Akibatnya dia itu seakan-akan hidup dalam fantasi yang dia sutradarai sendiri gitu loh. Dan ketika hasil sutradaranya itu nggak sesuai dengan skrip skenario yang dia buat, nah dia akan cenderung menghukum saya, atau dia akan cenderung langsung bad mood kayak gitu. Kemudian nomor 4, tentu akan sulit untuk merencanakan sesuatu secara dewasa dan komitmen terhadap planning kita. Nah, waktu saya masih sama dia dulu, wah susah banget saya mau planning, ngajak ketemu on time, nggak bisa, segala sesuatu, bahkan suka batalin, suka ngilang di menit-menit terakhir. Nah, hal ini saya merasakan ada keganjilan dalam pasangan saya. Karena apa? Hal sepele yang seorang manusia dewasa aja kita bisa melakukan dengan gampang, itu sangat sulit sekali berkomunikasi dengan orang NPD untuk memplanning sesuatu. Kemudian yang nomor 5, up and down terus menerus, mood swing. Jadi bisa paginya kesannya normal, malamnya di blok, paginya lagi kayak nggak ada apa-apa. Kemudian bisa jalan-jalan bareng kayaknya baik-baik aja, tapi tiba-tiba WhatsApp saya di blok, tiba-tiba nggak ngontek, tiba-tiba hilang. Nah, hal seperti itu, up and down terus menerus, mood swing. Dan kita sebagai orang normal, kita sudah tidak bisa bertanya kenapa sih orang ini kayak gini. Nah, jawabannya ada di neuroscience ini. Kemudian nomor 6, jati diri yang rendah. Jadi kayak ada self insecurity gitu. Kadang-kadang dia suka ngomong, kenapa ya aku tuh benci sama diri aku sendiri, kayak play victim gitu. Kadang kita langsung kasihan, iba. Nah, hal ini dikarenakan adanya internal insecurity. Mereka itu membutuhkan validasi dari kita untuk berkorban. Nah, ketika kita berkorban sama dia, ketika dia menyakiti kita dan kita masih mau memanfaatkan, nah diri mereka itu merasa tervalidasi. Wah, berarti saya berharga ya. Bahkan pasangan saya ini rela sakit-sakit demi ketemu saya, rela sakit-sakit masih mau balikan sama saya. Nah, segala bentuk torture abusive yang dia lakukan itu semakin memvalidasi keberadaan dan jati diri orang-orang NPD ini. Kemudian yang nomor 7, yaitu tidak bisa mencintai diri sendiri, apalagi mencintai orang lain. Nah, mungkin kalian cukup bingung kenapa seorang manusia ada yang memiliki gangguan kepribadian sampai tidak bisa mencintai. Definisi cinta di sini, definisi cinta orang neurotipikal yang saya anggap normal. Mungkin kalian bisa merasa orang NPD bisa mencintai, ya tapi dengan versi NPD, bukan dengan versi cinta yang kalian tahu. Bonding, intimacy, ada empati, perasaan dengan adanya hormon oksitosin yang normal, merasa bahagia ketika pasangan kita bahagia, merasa sedih ketika pasangan kita sedih. Kalian nggak akan nemuin itu pada orang NPD, karena memang kabelnya aja di otaknya udah beda sama kita gitu. Jadi sederhananya
kita tidak bisa berpikir secara logikanya orang NPD udah beda dengan orang neurotypical. Sehingga mencintai dan dicintai, love adalah esensi utama seorang manusia. Tanpa empati, bagaimana kita bisa mencintai orang lain? Nah, sehingga banyak sekali perdebatan ya, atau topik pembahasan yang mungkin udah dibahas di universitas-universitas, di dunia medis, di dunia psikologi, psikiatris. Apakah narsisis ini adalah manusia dengan spesies yang berbeda? Nah, maka dari itu, narsisis secara harfiah kita tidak sering menyebutnya dia sakit, tapi secara medis disebut dengan narcissistic personality disorder, yaitu personality disorder, artinya gangguan kepribadian. Karena definisi sakit, artinya sakit itu biasanya bisa diobati secara medis. Namun ini udah beda gitu. Karena kelainan secara klinis bahkan penderitanya tapi tidak merasa sakit gitu. Jadi dibilang sakit juga nggak sakit kan. Makanya itu disebut gangguan kepribadian. Kemungkinan untuk berubah 99% tidak mungkin karena strukturnya udah berkata lain. Struktur otak yang ada di orang NPD itu selalu berkata dia yang paling benar, nggak bisa salah, egois. Sehingga ketika mereka sudah dalam kondisi nggak punya siapa-siapa, dijauhi, nggak punya teman, mungkin ada beberapa NPD yang mau terapi atau bahkan berobat. Tapi itu hanya bisa mengurangi spektrum, tidak bisa menyembuhkan. Jadi mungkin hanya akan memperkuat rasa kognitifnya untuk tahu bahwa ketika ada orang mengalami ini, apa yang harus saya lakukan? Saya itu nggak boleh melakukan ini. Nah, walaupun dia akan selalu berkontradiksi, karena kita nggak pernah bisa mendinai bahwa burung jangan terbang ya, ikan jangan berenang ya, karena memang habitat natural seorang NPD adalah abusive, seperti itu. Kemudian banyak juga kasus ya, dari semua artikel buku yang udah saya baca, ada ratusan ya, itu banyak banget kasus setelah terapi orang NPD ini justru semakin lihai, semakin jago, semakin hebat dalam memanipulasi korban-korbannya. Bisa dibayangin ya, ketika mereka tahu tentang siapa diri mereka itu akan semakin lihai dalam menghasilkan fuel untuk dirinya sendiri, untuk melancarkan segala perilaku abusifnya itu semakin lihai, semakin gak kelihatan, dan semakin juga banyak korban-korbannya gitu. Kemudian pertanyaan tentang apakah NPD ini bisa dirubah dan bisa berubah menjadi lebih baik, itu akan saya bahas dalam satu video lain yang akan saya bahas lebih komprehensif supaya bisa menjawab penasaran dari kalian semua. Jadi kesimpulan dari video Neuroscience Part 1 ini adalah, kalau Anda merasa masih cinta sama pasangan NPD Anda, atau pasangan abusif Anda, atau pasangan toksik Anda yang mungkin kalian dalam efek trauma bond, nah, kalian jawab pertanyaan ini. Apakah Anda bisa, nomor 1, menghasilkan hormon oksitosin di dalam otak pasangan Anda yang NPD? Nomor 2, menyembuhkan kelainan amigdala pada otak pasangan Anda yang NPD. Nomor 3, memperkuat bagian frontal lobes otak pasangan Anda yang lemah. Nomor 4, memperbanyak the gray area di dalam insula untuk menyambung koneksi neuron antara prefrontal cortex dan limbik dari otak pasangan Anda yang NPD. Nah, tentu saja itu semua sulit atau tidak mungkin. Memang susah sekali untuk mengubah sesuatu yang memang sudah dari sononya kayak gitu. Sehingga kalian harus terima, keluar, get out, no contact, segera no contact. Kalian akan merasakan dunia yang jauh lebih indah ketika Anda lepas dari pasangan Anda yang NPD. Karena 4 hal itu yang perlu dibenahi untuk mendefinisikan Anda ingin bertahan terus dalam toxic relationship ini,
Anda akan buang-buang waktu dan Anda akan mengidap penyakit yang disebut PTSD. Ini kata-kata penutup dari saya. Cinta memang powerful, tapi tidak bisa menjadi keajaiban dalam mengubah tatanan kelainan otak yang sudah tersusun berbeda dengan manusia normal. Oke, cinta memang powerful, tapi untuk mengubah kelainan tatanan otak dalam seorang manusia, cinta sebanyak apapun yang kalian beri, pengorbanan apapun yang kalian beri, itu akan menjadi useless. Sehingga langsung aja kalian lihat video selanjutnya, Neuroscience Part 2, di mana akan dibahas tentang dampak psikologis yang Anda alami akan berpengaruh juga pada bagian-bagian otak dari korbannya. Itu di Neuroscience Part 2. Thank you.